Loh iki apa? Halo Rek, kalian pernah gak sih mempunyai suatu yang namanya tujuan? Nah tetapi ketika kalian itu ingin mencapai tujuan tersebut, kok rasanya kok susah gitu ya, kok banyak banget lah rintangannya. Nah ketika yang tak sadari adalah ketika aku itu mempunyai suatu tujuan ya, tapi kok banyak banget ya rintangannya lah. Salah satu rintangan yang itu benar-benar besar adalah budaya instan. Lu bang terus apa itu? Apa itu yang namanya itu atau apa itu? Anu loh. Adalah pokoknya itu budaya instan itu apa? Ya, budaya instan sendiri adalah suatu kebiasaan yang sudah melekat pada diri atau pada masyarakat yang dimana itu selalu berkeinginan untuk mendapatkan hal dengan kebahagiaan yang instan. Sehingga ya wes instan aja, oke aku pengen bahagia. Nah, ya kayak gitulah simpelnya. Ini juga diperparah dengan zaman modern. Dari adanya teknologi yang itu sudah meluas, sosmed yang sudah ada di mana-mana, ada IG, TikTok segala macamnya. Dan dari hal-hal tersebut itu membuat banyak dari manusia-manusia modern itu terkena yang namanya budaya instan tersebut. Di mana budaya instan tersebut itu malah sering sekali atau malah selalu menghambat kita dalam meraih tujuan. Contohnya dari budaya instan sendiri, misal kita ingin membeli handphone, tapi karena kita pelajar, ya kita hanya bisa nyelengi atau menabung. Oke, aku menabung 10.000, tiba-tiba ada tukang cilok lewat, neng aku ambillah duit itu tadi, aku belilah buat beli cilok jebret. Dapat kebahagiaan cilok, dapat HP-nya enggak. Sehingga perlu ada yang namanya suatu penyikapan dari budaya instan tersebut, karena budaya instan ini itu benar-benar melekat banget pada manusia modern. Terus penyikapannya seperti apa? Penyikapannya adalah dengan delay gratification. Lo apa itu delay gratification? Aduh apalagi itu bang. Delay gratification simpelnya adalah kita itu menahan sejenak atau menahan sebentar kesenangan yang itu sementara untuk kesenangan yang lebih besar atau tujuan yang itu lebih besar. Contohnya ya seperti tadi, misal kita adalah pelajar yang ingin membeli suatu handphone ataupun laptop, ya terserah. Nah, delay gratification itu digunakan ketika kita ingin menabung untuk suatu hal yang itu lebih besar. Nah, tetapi kita ada keinginan untuk bersenang-senang. Nah, delay gratification itu adalah menyetop dulu kesenangan yang sementara. Untuk apa? Untuk kita bisa menggapai tujuan kita. Delay gratification sendiri adalah suatu proses dari otak yang itu berada di prefrontal cortex. Ya, itu sih namanya juga sih. Nah, di prefrontal cortex sendiri itu mempunyai fungsi. Fungsinya apa tuh? Ya, fungsinya adalah berpikir, fungsinya itu membuat satu keputusan, dan salah satu fungsinya juga adalah dengan menahan diri. Sehingga jika prefrontal cortex ini berjalan dengan baik, maka kecenderungannya kita dalam mengambil suatu keputusan atau kita dalam menghadapi suatu hal itu tidak impulsif, tetapi benar-benar kita tahan dulu sejenak, kita pikirkan terlebih dahulu apakah kita lagi emosi atau tidak, apakah kita sedang dikuasai emosi kita. Jika emang ketika kita dikuasai emosi kita, maka yang kita lakukan adalah diam sejenak, mengatur nafasnya, mengembalikan sisi akalnya, mengembalikan sisi prefrontal cortexnya. Agar apa? Agar kita benar-benar dapat berpikir dengan jernih dan dapat memutuskannya dengan tepat. Dan dari adanya delay gratification ini kita dapat manfaatnya yang itu benar-benar luas sekali. Anggap saja semisal di bidang ekonomi, semisal kita ingin merubah ekonomi kita itu menjadi lebih baik lagi, maka kita akan mempunyai rencana. Oh, ketika aku mempunyai uang segini, berapa banyak yang aku keluarkan, berapa banyak yang aku tabung, dan berapa banyak yang aku investasikan. Nah, sehingga dari delay gratification itu tadi, dia akan benar-benar terarah. Duitnya itu digunakan untuk kebutuhan, duitnya digunakan untuk menabung, duitnya digunakan untuk investasi. Sehingga ketika semisal ada tukang cilok lewat, tukang batagor lewat, ya dia tidak langsung menuruti keinginannya, tetapi dia dapat bersabar, menahan dirinya. Untuk apa? Untuk tujuannya itu tadi. Pun sama semisal dalam bidang kesehatan. Oke, aku nanti pengen sehat, ya aku ya kesehatan ya pengen sehat. Nah, sehingga delay gratification-nya adalah dengan menahan agar tidak makan makanan yang itu mungkin manis, makanan yang itu ya asin banget, pedes banget, yang itu malah merusak kesehatan kita. Padahal jangka panjangnya, jangka tuanya nanti ya kita ingin tetap sehat, tetap bugar. Lalu semisal dalam hal akademik,
Kita tahu bahwa kita semisal ingin mengincar IPK 4,5. Wow, josis, ada 4,5. Oke, kita punya tujuan IPK 4,5 nih. Wih, besar banget nih IPK. Nah, karena kita sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka kita pun juga akan mendelay kesenangan yang itu sementara, misal scroll sosmed ya, main game ya, turu-turuan ya, delok anime terus ya, terus delok drakor Cina ya. Kita akan mengurangi hal yang itu malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Tetapi memang disadari banget banyak sekali tantangan dari kita yang akan menjalankan delay gratification. Tantangan pertama dari adanya delay gratification adalah fenomena FOMO. Ya benar, FOMO. Dengan adanya sosial media yang itu benar-benar berkembang dengan luas, dan kita setiap saat, setiap hari, setiap detiknya bisa mantengin sosial media. Sosial media tersebut membuat kita itu merasa ada ketakutan ketika kita ketinggalan sesuatu. Ya padahal misal kalau kita pikir ya, kita nggak butuh hal yang influencer tersebut. Misal influencer tersebut beli baju dengan merek A, ya padahal kita pakai baju yang merek abal-abal pun ya masih bisa dipakai kok ya. Ini merek apa ini aku nggak tahu ya, masih bisa dipakai. Wong yo gak sobek-sobek, wong yo masih sopan ya, gak kayak gembel ya wajahku kayak gembel, tapi kan pokoknya kan ini ku kan enggak kan ya. Nah, karena adanya influencer terus juga adanya banyak promosi di sosial media, itu sering membuat kita merasakan butuh, merasakan harus bisa mengikuti lifestyle yang ada, harus bisa mengikuti tren ya, padahal itu bener-bener gak ada gunanya buat kita ya, hanya gengsi. Yang kedua adalah ya kurangnya pendidikan dalam pengendalian diri. Ya lagi-lagi apa ya, lagi-lagi pendidikan. Ya kita ketika itu dari SD sampai SMA yang kita pelajari ayo apa? Akademik semua bos, dari matematika, IPA, PKN segala macam. Nah kita selalu dijejeli, dimasuki oleh akademik saja. Padahal yang penting itu bukan hanya akademik doang ya, pelajaran dalam kepribadian, kedirian ini juga penting. Nah sehingga kita hanya dijejeli, dimasuk-masuki oleh akademik ya, maka kita kurang bakal lah hal yang itu berhubungan dengan kepribadian. Salah satunya adalah pengendalian diri. Apalagi semisal juga ditambah dengan orang tua yang itu abai terhadap pengendalian diri, orang tua yang itu sering memanjakan anaknya, itu malah membuat anak tersebut tidak mempunyai skill atau keterampilan dalam mengendalikan dirinya. Loh mah aku mau hal tersebut, oke dikasih jebretnya. Loh mah nggak mau yang ini yang itu, oke jebret. Loh mah mau nah ketika memang kita sudah dibiasakan dimanjakan, ketika kita memang tidak mempunyai pendidikan atau pengetahuan dalam mengendalikan diri ya, wajar banget kita itu tergoyahkan dengan hal yang itu kesenangan sejenak. Lalu tantangan ketiga adalah pengalihan stres yang impulsif. Loh bang, itu contohnya apa ya? Contohnya simpel banget ya. Semisal kalian stres kena tugasnya sampai siji ono telu, soalnya adalah sebutkan, jelaskan, berikan contoh minimal 5. Wis mampus. Terus ketika kalian kerja, kalian itu mek dilolok nota ambek bose, waduh kamu itu gak becus, salah mending keluar dek cihuy. Nah karena otaknya stres, budrek gitu kan. Nah terus orang-orang ini itu bener-bener impulsif sekali. Impulsif itu ya langsung mengikuti apa arahan otaknya. Ya mereka pasti cenderungnya adalah dengan hal atau kesenangan yang itu bener-bener instan. Waduh rek budrek aku diseneni bosku, aduh rek budrek aku diseneni dosenku, aduh rek aku budrek nilaiku CKB. Gas scroll sosmed, gas main game, gas ngombe miras. Ya karena kita tuh stres, budrek entah karena berbagai hal tersebut, ya kita itu ingin membalasnya gitu, karena kan kita stres gitu ya, pengen lebih refresh lah, refreshnya karena impulsif. Ya mereka itu memilih hal yang itu benar-benar di luar dari tujuannya, benar-benar jauh sekali, bahkan menghambat dari untuk kita mencapai tujuan. Misal tadi pengen pinter dalam suatu mata kuliah atau mata pelajaran, tetapi karena stres mata pelajaran tersebut malah scroll sosmed, malah main game ya. Terus misal budrek karena kerjaan, malah ngombe miras. Nah sehingga dari banyaknya tantangan tersebut,
Sehingga pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk membangun skill ataupun kebiasaan dalam mendelay gratification tersebut? Apa tuh Bang kira-kira solusinya? Yuk mari kita bahas. Nah, perlu kalian tahu, delay gratification sendiri itu bukanlah suatu bakat, bukanlah suatu yang tiba-tiba aku bisa mendelay gratification, ya nggak seperti itu. Delay gratification itu sendiri adalah suatu keterampilan ataupun skill yang itu bisa dipelajari, yang itu bisa dilatih ataupun bisa dibiasakan. Nah, caranya untuk bisa kita membiasakan delay gratification yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan jangka panjang. Menetapkan tujuan jangka panjang itu sendiri ya secara konkretnya ya kita benar-benar menetapkan apa sih tujuanku itu. Oke, tujuanku adalah pingin pinter matkul A, ataupun aku pingin IPK tadi 4,5. Misal lagi aku itu pengen sehat sampai umurku 70 tahun, aku itu pengen bangun rumah di pusat kota Surabaya. Nah, seperti itulah tujuan jangka panjang, dan itu benar-benar harus kita tulis, harus benar-benar kita cerna, harus kita dalami, internalisasi, kita rasakan tujuan tersebut sehingga benar-benar melekat pada diri kita. Nah, sehingga ketika kita itu mempunyai cekelan ataupun pegangan dari tujuan kita yang itu benar-benar jangka panjang, dan ini benar-benar suatu yang aduhai menggiurkan gitu. Nah, ketika kita itu digoda gitu kan ya dengan hal-hal seperti cilok ya, seperti makan makanan yang manis ya, dan hal yang lainnya, itu ya kita gak gampang untuk kita tergoda kayak gitu ya, kita gak gampang tergoda ya, kita bener-bener no, gue sudah ada tujuan. Aku tidak akan tertipu oleh tipuan manis kalian. Supaya aku gendeng ya. Lalu di sini yang kedua adalah menyusun jadwal prioritas. Loh Bang, gimana tuh maksudnya menyusun jadwal prioritas? Ya wes misal kayak gini loh, misal kalian itu udah punya tujuan nih IPK 4,5 ya. Ya kalian itu benar-benar menyusun jadwal kalian. Oke, aku harus belajar itu porsi jamnya itu segini, refreshingnya segini, tidurnya segini. Lah ketika kalian itu menjadwal itu juga ya nggak salah-salah gitu ya. Pasti kalian itu harus mempertimbangkan adanya kepentingan, seberapa pentingkah hal tersebut, seberapa mendesakkah hal tersebut. Nah, sehingga ketika dalam menjadwalkannya kalian itu benar-benar tahu bagaimana sih yang itu diprioritaskan, bagaimana yang itu benar-benar harus ditempatkan yang paling atas atau porsi yang paling banyak. Kalau misal dalam hal ekonomi ya, maka mana sih itu hal yang itu harus dikeluarkan duit paling banyak, mana yang gak usah, mana ya wis yang itu sedikit aja gitu kan ya. Nah, sehingga menyusun jadwal ini bukan hanya jadwal secara waktu, tetapi juga jadwal secara misal pengeluaran, jadwal juga mungkin secara kesehatannya juga, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga adalah mindfulness. Loh Bang, apa itu Bang mindfulness Bang? Loh apa itu? Aduh, Inggris saya KB Bang. Mindfulness adalah sadar utuh, hadir juga secara penuh. Apa sih Bang maksudnya itu? Lah maksudnya adalah kita benar-benar sadar gitu kan ya, kita udah punya tujuan, kita sudah punya jadwal yang itu sudah ada prioritasnya ya, kita juga harus sadar, oke hal ini itu tuh gak terlalu penting ya, maka hal ini tidak akan ku jalankan, hal ini tidak akan ku beli, hal ini itu ku keluarkan, ku buang, jebretnya. Kita sadar bahwa hal yang ada di sekitar kita sadar apa yang benar-benar kita tujukan, kita sadar apa yang itu tidak berhubungan dengan diri kita sadar hal yang itu malah membawa kita ke dalam keburukan. Kesadaran itulah, mindfulness itulah yang membuat kita benar-benar dapat berpikir secara jernih, berpikir secara jelas, dan dapat memutuskan mana yang itu memang harus dilakukan dan mana yang harus dibuang. Lalu yang keempat adalah mengatur lingkungan. Aduh, aku out of the frame cuy. Mengatur lingkungan nih loh, ini apalagi sih Bang mengatur lingkungan nih Bang? Nah, mengatur lingkungan ini adalah ya kita dalam hal ingin mencapai tujuan ya kita benar-benar mengatur lingkungan kita. Misal kita ingin ya tadi IPK 4,5 lagi-lagi, aduh ada contoh lain kapan wis IPK 4,5 itu tadi ya. Nah, kita dalam hal belajarnya ya kita mengurangi lingkungan-lingkungan yang itu malah mendistraksi kita, lingkungan-lingkungan yang itu malah mengganggu kita dalam belajar.
Oke, aku itu ketika belajar di rumah, maka rumahku ini seperti kapal hancur ya. Rumahku ini benar-benar sering terjadi yang namanya ngong-ngong ataupun ngeng-ngeng. Ya maka dari situ ya kita harus mengurangi intensitas kita berada di rumah dan malah mencari lingkungan yang itu mensupport kita dalam belajar. Nah, dalam belajarnya kita juga harus tahu apa nih potensi yang akan mendistrak diriku. Misal adanya notifikasi WA, notifikasi tele, ataupun adanya sosmed, ya itu benar-benar kita kurangi, dan bahkan kita menghapus aplikasi-aplikasi yang itu benar-benar dapat mendistraksi kita dalam tujuan kita. Sehingga memang dari adanya budaya instan ini yang benar-benar didukung oleh modernisasi, ya maka delay gratification ini adalah suatu sikap yang itu solutif banget dalam menghadapi tantangan zaman. Karena jika itu kita hanya mengikuti arusnya saja, kita biar benar-benar hanya mengalir seperti air, ya kita bukannya malah membawa suatu perubahan, kita bukannya malah dapat berkembang, tapi ya malah ya kayak gitu-gitu aja lah. Oke, aku 2026 ingin jadi lebih baik lagi, halah setan yang di pojok kamar, halah. Percayalah, aku sudah mendengarkan itu berapa puluh kali. Ya maka dari hal itu semoga lah adanya penyikapan kita dari delay gratification ini benar-benar menjadi solusi kita, agar apa ya, kita tidak ikut-ikutan, kita tidak malah mengikuti budaya instan tersebut, dan kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar bisa berkembang, produktif, dan lebih baik lagi sepanjang waktu, sepanjang hayatnya. Oke, segitu saja dari aku. Misal kalau ada kalian yang nggak setuju bisa komen di kolom komentar. Oke, segitu saja, bye bye. Indomie goreng enak ini.